Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelumnya perkenalkan, namaku Salsabila Revelana dari SMP Negeri 1 Gabus. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ani Belajar Bangun Pagi. Di sebuah rumah ada seorang anak yang bernama Ani. Ani itu paling susah sekali kalau disuruh bangun pagi. Pagi itu lagi-lagi Ani bangun kesiangan. Hal ini terjadi karena ia tidur terlalu malam. Ibu dan ayahnya sudah mengingatkannya berkali-kali, tapi Ani selalu beralasan bahwa ia masih mengerjakan tugas. Dan tidak! Teriak Ani dari dalam kamar, mengetahui bahwa dirinya bangun kesiangan. Ani pun segera turun dari kasurnya dan bergegas bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Saat berpamitan dengan ibunya, Ani bertanya, "Ibu, kenapa tidak membangunkanku?" "Ibu sudah membangunkanmu berkali-kali, tapi tetap saja kamu tidak mau bangun. Lekaslah berangkat, nanti terlambat." Iya Bu, Assalamualaikum," sahut Ani. Setelah Ani berangkat ke sekolah, ibu pun mengambil jam weker berwarna merah di almari, disetel pada pukul 5 pagi dan ditaruh di kamar Ani agar Ani tidak bangun kesiangan lagi. Hingga keesokan harinya, "Aduh, berisik, diam, jelek," teriak Ani pada jam wekernya. Jengkel karena ia masih sangat mengantuk. "Biarin jelek, yang penting aku berguna untuk membangunkanmu. Krik, krik. Sudah, berhenti. Aku tidak suka jam weker sepertimu." Ani pun turun dari kasurnya dengan muka masam. "Ani, sudah bangun rupanya. Tapi kenapa mukamu cemberut?" tanya ibu lembut. "Jam weker di kamarku terlalu berisik dan nyaring, Ibu. Bolehkah aku meminta jam weker yang baru yang tidak terlalu berisik dan enak didengar?" "Jam weker memang seperti itu, Ani. Tapi pasti ada yang tidak seberisik itu, Ibu. Kumohon." Iya, tapi janji ya, bisa bangun tepat waktu dan tidak cemberut lagi saat bangun pagi." "Iya Bu, terima kasih." Ani pun bergegas bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan benar saja, sepulang sekolah, ibu sudah membelikan jam weker baru berwarna biru. Disetel pada pukul 5 pagi dan keesokan harinya, kring, kring. "Ani, bangun Ani, sudah pukul 5. Kring, kring." "Aduh, kamu sama saja dengan jam weker aku yang lama. Berisik," teriak Ani pada jam wekernya dan ingin mengganti jam wekernya lagi. Akhirnya dikumpulkanlah semua jam weker yang ada di rumahnya. Lalu Ani berkata, "Hei, jam-jam wekerku, siapa di antara kalian yang mau ikut tinggal di kamarku?" Aku. Semua jam weker ingin tinggal di kamar Ani. "Oke, boleh saja.
kebingungan. Yang tadinya angkat tangan, sekarang menurunkan tangannya. Bagaimana bisa membangunkan Ani tanpa berisik? Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil, lirih dari dalam gudang. Ani, aku Jamwe ketua dan aku ingin ikut tinggal di kamarmu. Dan aku berjanji tidak akan berisik atau marah-marah saat membangunkanmu. Hah? Benarkah? Oke, kamu boleh ikut aku ke kamar hari ini. Ayo! Ani pun menyetel jam weker tua itu pukul 5 pagi. Hingga keesokan harinya. Bip, bip, bip. Ani sayang, ayo bangun, sudah pagi. Bip, bip, bip. Sudah pagi ya? Terima kasih ya sudah membangunkan aku. Ternyata benar, kamu tidak berisik. Kata Ani merasa senang. Pagi itu juga, Ani langsung turun dari kasurnya, bergegas mandi dan memakai seragam. Dan Ani pun keluar dari kamarnya. Tapi kok tidak ada ibunya? Meja makan pun masih kosong. Lalu Ani pun membuka jendela rumahnya. Sret. Hah? Kok masih gelap? Kejut Ani saat melihat jam dinding ruang tamu. Hah? Masih jam 1 malam? Ini pasti ulah jam weker tua itu. Ani pun bergegas menuju kamarnya. Hei kamu, aku tidak akan bergantung pada kamu lagi. Ini itu masih tengah malam dan kamu sudah membangunkan aku. Maafkan aku, Ani. Mungkin ini karena aku sudah tua. Gerakku jadi lamban, tak beraturan. Tapi aku tidak bermaksud untuk menyulitkanmu, Ani. Maafkan aku. Ini benar-benar kacau. Maafkan atau tidak ya teman-teman? Dan Ani pun membuat keputusan. Oke, mulai saat ini aku harus belajar mandiri. Tekad Ani. Sejak saat itu juga Ani pun mulai belajar bangun pagi sendiri. Keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi, Ani sudah mulai terbiasa bangun pagi sendiri tanpa bantuan jam weker ataupun ibunya lagi. Bahkan Ani bangun tepat pada pukul 5 pagi. Wah, akhirnya ya Ani berhasil bangun tepat waktu. Sesuai dengan firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Tuhan kita itu tidak akan merubah keadaan seseorang kalau orang itu belum ada usaha untuk merubah keadaan dari dirinya sendiri dulu. Nah, gimana? Seru kan teman-teman? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum